Zheng Yishao adalah kepala konfederasi bajak laut yang menjarah Laut Cina Selatan pada awal abad ke-19. Ia mewarisi peran sebagai kepala konfederasi dari mendiang suaminya, Zheng Yi. Zheng Yishao juga berhasil memperluas armada bajak laut dan mengalahkan 3 armada Cina selama ia menjabat. Tidak satu pun dari angkatan laut Kekaisaran Cina, Inggris, dan Portugis dapat membawa Zheng Yishao ke pengadilan. Zheng Yishao akhirnya berhasil datang ke pengadilan atas inisiatifnya sendiri yang memilih untuk menerima pengampunan yang akhirnya ditawarkan. Karena ini, konfederasi bajak laut juga akhirnya dibubarkan. Selama 3 tahun, ia berhasil mengalahkan semua yang mau menentangnya dan juga menyebabkan teror di sepanjang pantai Cina Selatan, di mana ribuan warga sipil dirampok, dibunuh, atau dijual sebagai budak. Awalnya dimulai oleh Zheng Yi, sang suami yang hanya dengan 2 tahun berhasil membangun kekuatan armadanya sebesar sekitar 600 kapal dan hingga 40.000 orang. Mereka dibagi menjadi 6 divisi, masing-masing dipimpin oleh seorang komandan independen yang beroperasi di wilayah yang disepakati di Laut Cina Selatan. Masing-masing dari 6 armada mudah diidentifikasi oleh kapal mereka yang membawa bendera berwarna tertentu. Zheng Yi sendiri memimpin kapal yang paling besar, sebuah armada bendera merah dengan 200 kapal. Para perampok menyerang kapal-kapal dari Hong Kong ke Vietnam, termasuk kapal asing dan kapal dagang besar yang membawa barang-barang berharga ke dan dari Cina dan Malaysia. Satu hotspot bajak laut tertentu berada di sekitar Kanton dan pulau-pulau di delta Sungai Kanton. Para pelaut Eropa menyebut tempat ini dan bajak laut di sekitar daerah ini sebagai ladrones, yang artinya pencuri atau perampok. Zheng Yi sangat sukses, dan bahkan penggerebekan oleh otoritas Tiongkok tidak berdampak besar pada operasinya. Kemudian, bencana melanda, dan ia tewas pada November 1807. Tidak diketahui sebab kematiannya, apakah karena pertempuran atau karena cuaca buruk topan. 5 kapten bajak laut lainnya harus memutuskan penggantinya, dan mereka memilih janda Zheng Yi, Zheng Yishao. Zheng Yishao pernah bekerja sebagai seorang pelacur di Kanton sebelum menikah pada tahun 1801. Pada saat itu, tidaklah jarang bagi wanita untuk menjadi pelaut, kapten, atau terlibat dalam pembajakan. Zheng Yishao memiliki satu saingan yang juga sekaligus seorang sekutu, tergantung pada bagaimana keadaannya. Chang Pao adalah kapten salah satu kapal bendera merah, dan ia adalah anak didik Zheng Yi. Kedua pria itu juga pernah menjadi sepasang kekasih, sebuah hal yang tidak biasa antara bajak laut Cina junior dan senior. Chang Pao akhirnya menjadi kekasih Zheng Yishao dan lalu dipromosikan untuk memimpin armada bendera merah sebagai komandan keduanya. Seperti beberapa kapten selama zaman keemasan pembajakan di Karibia, Chang Pao suka membuat sebuah fashion statement, dan ia terkenal memakai sorban hitam dan juga jubah ungu panjang. Armada bajak laut selalu berkembang dengan setiap serangan baru di tahun terakhir Zheng Yi memimpin, dan jandanya, Zheng Yishao, melanjutkan hal ini hingga 6 armada gabungan berjumlah dari 600 menjadi sekitar 800 kapal besar pada tahun 1807. Sebagian besar kapal ini adalah kapal junk. Kapal junk telah menjadi andalan perairan Cina selama berabad-abad. Mereka bisa membawa sehingga 800 ton kargo dan sekitar 40 meriam. Kapal junk juga dapat memasuki perairan dangkal dan mengejutkan kapal target yang sedang berlabuh. Kapal junk juga bisa memuat perahu kecil, dan perahu ini dapat membawa 20 orang dan sejumlah meriam putar yang lalu dapat digunakan untuk mendekati kapal tanpa terdeteksi. Jumlah bajak laut juga terus bertambah, dan konfederasi Zheng Yishao mungkin berjumlah lebih dari 70.000 orang. Zheng Yishao terus berkonsentrasi di daerah Kanton yang masih menjadi pusat perdagangan utama di pantai tersebut, dan ia berhasil menjarah selama 3 tahun lagi. Pada Juli 1808 dan Juli 1809, ia 2 kali melenyapkan armada angkatan laut Tiongkok. Pertempuran pertama memakan waktu 16 jam, dan dalam pertempuran ini Laksamana Tiongkok bunuh diri. Dalam serangan kedua, Zheng Yishao memerintahkan anak buahnya untuk berenang ke kapal-kapal milik Tiongkok dan juga menaikinya.
Kota-kota pesisir kemudian mereka bakar. Banyak penduduk desa dieksekusi dan kapal mereka digantung di pohon besar di pantai sebagai peringatan bagi yang lain. Pada bulan September, 1.000 warga sipil tewas di Pulau Tausiao. Secara total, lebih dari 10.000 warga sipil tewas dalam teror berkelanjutan. Bahkan, kapal perang Eropa yang disenjatai dengan kuat diambil alih, seperti 2 kapal Portugis yang melindungi Makau pada bulan September 1809. Menjadi musuh dan buronan yang tidak terkalahkan, akhirnya pada 18 April 1810, Zheng Yixiao yang ingin berhenti menjadi bajak laut memutuskan untuk menghentikan pembajakan dan mengarungi seluruh armadanya yang terdiri dari 260 kapal jang, semua bendera berkibar, ke pelabuhan Kantun, berbaris di depan pihak berwenang dan menuntut pengampunan. Ia memperoleh pengampunannya dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Para perampok bisa menyimpan jarahan mereka, tetapi harus menyerahkan sebagian besar kapal dan senjata mereka. Chang Pao, komandan kedua, bahkan diizinkan untuk menyimpan 20 kapal jangkya. Banyak kru bajak laut direkrut ke dalam angkatan laut Kekaisaran Tiongkok jika mereka mau, di mana mereka ditugaskan untuk membasmi pembajakan di wilayah tersebut. Sebuah upaya yang dibantu oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris setelah pembentukan koloni Inggris secara resmi di Hong Kong pada tahun 1841. Godaan laut bagaimanapun berarti bahwa beberapa bajak laut lain dan masih banyak bajak laut terus meneror Laut Cina Selatan untuk sementara waktu. Zheng Yixiao menikah dengan Chang Pao dan mereka menetap di Kanton sebelum pindah ke Fujian. Mereka kemudian memiliki 1 putra. Mantan bajak laut itu akhirnya kembali ke Kanton dan meninggal pada usia 69 tahun pada tahun 1844.